Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Prakarya dan Kewirausahaan. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan usaha. Ya, materi ini untuk mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 semester 2 Stran Kerajinan. Langsung saja, mari kita mulai. Ya. Gambar apa nih? Gambar burger ya. Oke. Siapa yang suka burger? Banyak ya, tapi ada juga yang nggak doyan ya. Nah, burger ini enak, tapi kalau kamu makan terus menerus selama seminggu, apa yang kamu akan bosan. Nah, sama dengan sebuah produk kalau dia tidak dilakukan inovasi, tidak dilakukan perubahan, ya konsumennya bisa saja akan bosan. Usaha juga sama, usaha kalau nggak ada perkembangannya ya konsumennya akan bosan. Ketika bosan, apa yang terjadi? Dia akan mencari produk yang lainnya. Maka sebagai wirausahawan kita nggak boleh stuck di satu titik. Kita harus tetap selalu berkembang, tetap berinovasi agar produk kita tetap diminati oleh konsumen kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan usaha. Siap ya? Let's go. Ini adalah H. Igor Ansoff. Nah, bukan Haji Igor Ansoff ya, tapi Harry Igor Ansoff. Nah, dia ini adalah matematikawan sebenarnya. Jadi dia ahli matematika. Dari namanya saja udah tahu ya, Igor Ansoff. Dia pasti orang Tegal. Oh, bukan. Dia orang Rusia Amerika. Jadi dia Rusia tapi di Amerika. Nah, dia dikenal dengan artikel ilmiahnya yang berjudul Strategies for Diversification. Seperti apa sih artikelnya? Isinya seperti apa? Ansoff, dia dikenal dengan metrik Ansoff atau Ansoff Matrix. Nah, isi dari matrix ini adalah 4 strategi pengembangan usaha. Jadi dia memaparkan 4 strategi pengembangan usaha. Ini dia, jadi model Ansoff Matrix itu dia menggunakan dua variabel ya, variabel pasar dan variabel produk. Pasar itu nanti ada pasar yang ada dan pasar yang baru. Maksudnya pasar yang ada itu adalah target pasar yang saat ini dituju oleh usaha tersebut. Sementara pasar baru artinya target pasar yang baru. Misalnya kamu jualan produk di suatu wilayah, misal target pasarmu ini secara geografis di Jepara misal. Nah, kamu udah menguasai pasar Jepara, kamu pengen melebarkan pasarmu, misal kamu ngambil pasar Demak misal. Nah, maka kamu menuju ke pasar yang baru seperti itu. Nah, selain variabel pasar ada variabel produk. Variabel produk juga sama, ada produk yang ada artinya produk yang sudah kamu punya, kemudian produk baru itu adalah produk yang baru dibuat. Nah, seperti apa jelasnya dan apa maksudnya? Nah, kita lihat. Nah, strategi pengembangan yang pertama itu adalah market penetration. Nah, market penetration itu dia ada di sebelah sini ya, sebelah sini ya. Nah, jadi dia ada di sebelah sini. Jadi dia menggunakan produk yang ada untuk menguasai market yang ada, menguasai pasar yang ada. Artinya apa? Artinya market penetration ini pengembangan usaha tapi menggunakan apa yang ada, produk yang ada maupun pasar yang ada. Nah, sementara di sini ada market development. Market development dia menggunakan produk yang ada untuk pasar yang baru. Nah, jadi bedanya tadi kalau market penetration dia menggunakan produk yang ada untuk pasar yang ada. Sementara untuk market development dia menggunakan produk yang ada untuk pasar yang baru.
Jadi bedanya apa? Bedanya ada di pasar. Makanya disebut dengan market development. Jadi marketnya, pasarnya yang di develop, yang dikembangkan atau dibangun. Nah, contohnya tadi udah dicontohkan sedikit ya. Misal kamu jualan mebel ya, Jepara kan mebel misal, atau mungkin telok wetan itu apa namanya? Ini ya apa? Saya kok lupa. Ini parcel ya, rotan ya, anyaman rotan untuk parcel misal. Nah, kamu punya produk anyaman rotan untuk parcel. Nah, pasar yang ada saat ini misal di wilayah Jepara. Nah, maka market penetration-nya kamu gimana caranya supaya penjualan parcel anyaman parcel tadi bisa meningkat di wilayah Jepara. Itu nanti masuknya market penetration. Tapi misal kamu pakai anyaman parcel tadi untuk kamu jual ke Kudus misal, karena kamu sudah menguasai pasar Jepara. Nah, itu nanti masuknya market development. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ada product development. Nah, kalau product development ini dia produknya baru untuk dipasarkan di pasar yang sudah ada. Nah, contoh lagi kayak tadi ya, anyaman rotan tadi ya. Nah, tadi kamu sudah jual anyaman rotan di Jepara, sudah jual anyaman rotan di Kudus, kamu sudah melakukan market development juga. Nah, sekarang kamu pengen melakukan product development. Nah, kamu pengen membuat produk baru untuk pasar yang ada saat ini. Misal di pasar Jepara, misal kamu penjualan anyaman rotanmu sudah bagus nih. Nah, kamu pengen bikin produk baru lagi untuk dijual di Jepara lagi. Nah, kamu punya ide misal ayunan dari rotan misal. Nah, itu nanti masuk ke product development karena kamu bikin ayunan rotan produk baru untuk pasar yang sudah ada, yaitu pasar Jepara. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Yang keempat adalah diversifikasi atau diversification. Nah, diversifikasi ini dia yang paling lengkap ya. Dia produknya baru dan juga menyasar pasar yang baru juga. Misal apa ya? Nah, misal kamu tadi udah punya produk parcel dan ayunan kan. Nah, sekarang kamu pengen bikin lemari misal, lemari rotan. Nah, sekarang target pasarmu adalah ekspor. Nah, itu berarti kamu buat produk baru untuk pasar yang baru. Nah, itu disebut dengan diversifikasi. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi tadi market penetration itu menguasai pasar yang ada dengan produk yang ada. Kemudian market development berarti marketnya yang di-develop, produknya tetap pakai produk yang lama, berarti memasuki pasar baru dengan produk yang ada. Product development itu berarti produknya yang di-develop, pasarnya tetap. Kemudian diversifikasi mengembangkan produk baru untuk pasar yang baru. Nah, pertanyaan sekarang, misal kamu punya usaha, apakah kamu harus melakukan keempat-empatnya? Enggak harus. Kamu bisa saja hanya melakukan market penetration dan market development. Bisa hanya market penetration dan product development. Bisa market penetration dan product development serta market development. Bisa. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, tergantung kemampuan usaha kalian. Nah, dari faktor resikonya, tentu yang paling rendah resikonya adalah market penetration karena dia menggunakan produk yang ada untuk pasar yang ada. Kemudian tingkat selanjutnya yang resikonya lebih tinggi dari market penetration adalah market development karena dia membuka pasar baru. Lebih tinggi lagi resikonya adalah product development karena dia membuat produk yang baru yang belum tentu kita
belum tentu produknya itu teruji, belum tentu disukai oleh konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi risikonya adalah diversifikasi, karena dia udah bikin produk baru dijual di pasar yang baru juga. Nah, ini kita bahas satu persatu ya, biar lebih jelas lagi. Nah, tadi yang pertama adalah market penetration atau penetrasi pasar. Nah, tadi udah disinggung kalau market penetration ini dia punya risiko terendah dibandingkan pengembangan usaha yang lain. Kok bisa? Ya iya, kita cuman menjual produk yang udah kita buat untuk pasar yang sudah kita riset sebelumnya. Jadi ya cuman kita gimana caranya supaya meningkatkan penjualan saja. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap memaintain daya beli konsumen meskipun kita tidak mengubah produk dan tidak memperluas pemasaran kita? Nah, yang pertama adalah merangsang pelanggan membeli lebih banyak. Jadi kamu kan udah punya pelanggan. Nah, gimana caranya usahamu lebih berkembang? Ya gimana caranya orang itu bisa beli lebih banyak. Yang tadinya cuma beli 1, sekarang beli 2, 3, dan seterusnya. Kemudian cara kedua adalah mendorong pelanggan beralih dari produk pesaing. Nah, jadi kamu kan mesti punya pesaing kan. Nah, gimana caranya kamu menarik pesaingmu itu supaya pindah ke produk buatanmu. Nah, kemudian yang ketiga, merangsang pembeli potensial untuk membeli produkmu. Nah, pembeli kan nggak semuanya beli produkmu, kan ada yang beli produk pesaing. Nah, gimana caranya pembeli tadi berpindah ke produkmu? Atau ada juga target pasarmu yang belum beli produk. Misal target pasarmu ini usia remaja. Nah, ternyata nggak semua remaja itu butuh produkmu, atau nggak semua remaja itu beli produk yang sejenis denganmu. Nah, gimana caranya supaya dia tertarik untuk membeli? Gimana caranya? Nah, bisa lewat promosi. Jadi kamu ngasih iklan di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan sebagainya. Kemudian bonus loyalitas. Bonus loyalitas ini misal kayak kupon itu loh, kayak kamu beli 3 kali nanti dapat 1 gratis. Nah, misal cuci motor 5 kali nanti gratis 1 kali, seperti itu. Kemudian peningkatan kualitas. Nah, itu juga bisa. Jadi meskipun produknya tetap sama tapi kualitasnya ditingkatkan. Nah, itu juga masuk market penetration. Kemudian penambahan fitur. Nah, ini misal kayak sepeda motor, misal merek Scoopy misal. Nah, Scoopy sekarang ditambahi fitur misal bisa ngecharge handphone. Nah, itu bagian dari market penetration. Loh Pak, produknya kan berubah. Iya berubah, tapi kan nggak berubah nama. Dia cuman penambahan fitur. Nah, itu masuk ke market penetration. Kemudian penurunan harga. Nah, misal yang tadinya kamu jual 40.000, terus sekarang kamu jual 35.000. Nah, itu bisa menarik keinginan konsumen untuk beli. Kemudian layanan purna jual. Nah, misal kayak motor itu kan ada servisnya dan sebagainya, itu bengkel resminya itu. Nah, itu bagian dari market penetration. Nah, misal kayak merek-merek kayak sepeda motor itu kan ada Honda, Suzuki, Kawasaki, dan sebagainya. Nah, rata-rata orang kan membeli dari Honda dan Yamaha. Nah, jarang yang beli merek yang lain. Kenapa? Nah, mungkin karena alasan layanan purna jual, kemudian harga jual kembalinya. Nah, itu bagian dari market penetration juga. Ini contoh promosi. Nah, beli rumah langsung dapat istri muda. Itu. Kemudian ada bakso Balungan Cianjur, bawa pacar diskon 10%, bawa istri 10%, bawa pacar sama istri makan gratis. Maaf, jomblo nggak didiskon. Maaf ya yang jomblo ya. Nah, itu bagian dari promosi.
Selanjutnya, market development atau bahasa Indonesianya pengembangan pasar. Nah, jadi wirausahawan memasarkan produk yang ada saat ini ke pasar yang baru. Jadi, apa yang dia punya sekarang itu dipasarkan untuk pasar yang baru. Nah, pasar yang baru ini maksudnya gimana? Bisa pasar luar negeri. Jadi yang tadinya nasional sekarang jadi internasional. Bisa wilayah lain dalam sebuah negara. Misal kayak tadi, biasanya di Jepara, sekarang ke Semarang, ke Bandung, dan sebagainya. Bisa juga segmen pasar yang berbeda. Misal tadinya segmen pasarmu ini remaja. Nah, sekarang kamu mulai melebar. Ternyata nggak cuma remaja tapi dewasa. Nah, itu juga bagian dari pasar yang baru. Bisa dipahami ya. Nah, ini yang ketiga, product development atau pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini memunculkan produk baru ke pasar dengan bisa varian baru, bisa dengan inovasi dengan sumber daya yang ada. Jadi buat produk baru untuk pasar yang sudah ada. Jadi target pasarnya itu sama, tapi produknya beda, produk yang baru. Misal varian baru dari sebuah produk. Nah, misal kayak ini dicontohkan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini dia melakukan product development dengan menciptakan ada Fanta, ada Sprite. Nah, jadi dia bikin produk baru untuk pasar yang sama. Pasar apa? Pasar minuman bersoda. Nah, target pasarnya tentu akan sama. Mereka yang suka minum minuman bersoda. Nah, itu membuat inovasi baru dengan sumber daya yang ada ya. Jadi dia pasarnya sama tapi produknya beda. Nah, kalau varian baru dari produk yang sudah ada, misal kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu ada yang versi apa ya? Versi botol, ada versi kaleng. Nah, itu mungkin untuk varian baru yang berbeda. Nah, atau mungkin ada Coca-Cola yang versi diet yang kalorinya lebih rendah. Nah, itu berarti product development, varian baru dari produk yang sudah ada. Nah, itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah diversification atau diversifikasi. Jadi wirausahawan memunculkan produk baru ke pasar baru. Tadi resikonya paling tinggi karena produknya baru dan pasarnya juga baru. Jadi kita belum tahu pasarnya seperti apa dan belum tahu produknya nanti berhasil apa enggak. Nah, dia bisa juga dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Pernah dengar ya, ada misal kayak Aqua itu dulu kan punya Indonesia, punya perusahaan Indonesia, kemudian diakuisisi oleh perusahaan Danone dari Prancis. Nah, itu. Nah, diversifikasi itu ada dua, diversifikasi sinergis dan diversifikasi konglomerat. Nah, bedanya apa? Kalau yang sinergis itu pasar dan produk barunya itu masih di sekitar produk yang ada atau pasar yang ada saat ini. Nah, contohnya ini ada Coca-Cola. Coca-Cola selain bikin minuman bersoda, dia juga bikin Nestea. Nestea itu berarti teh kan? Nah, berarti dia membuat produk baru yang masih di sekitar produk yang lama. Jadi tetap minuman walaupun segmen pasarnya sudah beda. Yang satu minuman bersoda, yang satu teh. Kemudian ada diversifikasi konglomerat. Nah, kalau diversifikasi konglomerat ini benar-benar beda, benar-benar baru. Jadi nggak ada kaitannya dengan produk yang lama. Contohnya apa? Nah, ini Grup Jarum. Nah, siapa sih yang nggak kenal Grup Jarum ya? Ini dari Kudus ini ya. Nah, ini di sini ada bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang dikuasai oleh Grup Jarum. Nah, awalnya Grup Jarum kan dari industri rokok kan. Nah, dia sekarang sudah punya usaha perbankan di BCA. Kemudian punya usaha elektronik Polytron. Nah, itu kan menunjukkan tadi diversifikasi konglomerat. Jadi, dia membuka usaha baru atau membuat produk baru yang
sudah jauh dari produk awal yang dia buat. Nah, itu diversifikasi konglomerat. Nah, ini gurita bisnisnya Jarum ya. Ada Yuzu, Cavino, kemudian ada Kaskus, Blibli, dan lain-lainnya, bahkan Gojek. Nah, itu ya, luar biasa ya. Nah, itu ya, gitu aja pertemuan kali ini. Sudah agak panjang videonya ya, semoga kalian bisa memahami, semoga bermanfaat buat kalian. Gitu aja, sekian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.